Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Malam ini saya memilih topik untuk kita bicarakan yang berkaitan dengan Idul Fitri. Ada beberapa hal dalam masyarakat kita, masyarakat Indonesia, yang mungkin kalau kita merujuk ke Al-Quran, merujuk kepada sunnah Nabi, kalau kita merujuk ke sana, mungkin hal tersebut perlu kita luruskan. Memang banyak sekali hal-hal yang muncul setelah Rasulullah yang sifatnya baru. Tentu kita di sini tidak ingin berkata semua yang baru itu terlarang. Kita tidak ingin berkata kullu bid'atin dhalalah. Tetapi di sisi lain ada pengertian-pengertian yang muncul dalam masyarakat yang sudah populer. Yang sebenarnya kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, apa yang populer itu saya tidak ingin berkata salah, tapi tidak sepenuhnya benar. Ada beberapa hal yang saya ingin kemukakan untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, kita saat berlebaran kita mengucapkan minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Ini bagus, walaupun tidak dikenal pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Nabi itu ucapan adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Oke, kita bisa terima. Yang saya pribadi merasa terganggu ketika orang atau masyarakat, TV, koran menamai Idul Fitri itu dengan hari kemenangan. Saya bertanya, kemenangan terhadap siapa nih? Siapa yang Anda lawan sehingga Anda mengumumkan bahwa Idul Fitri itu hari kemenangan? Menang melawan nafsu Anda, menang melawan setan. Apa benar itu? Ini agaknya karena kita keliru atau orang-orang itu keliru memahami arti faizin dengan menang. Padahal perjuangan melawan nafsu, perjuangan melawan setan, pertempuran itu berlanjut. Tidak ada hentinya kecuali setelah kita mati. Bisa jadi Anda menduga diri Anda menang, padahal sebenarnya Anda sudah kalah. Setan itu paling pandai. Istilah Al-Quran memperindah yang buruk. Zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan memperindah buat mereka. Oh, ini sudah menang kita ini. Manusia menghadapi setan itu bertingkat-tingkat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun masih diganggu setan. Nah, itu kan di ayat imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Satu saat ketika setan datang menusuk kepadamu, minta perlindungan Allah. Jadi kita belum menang nih, kita masih berjuang terus. Kenapa? Hari kemenangan. Kita belum menang. Jangan pernah menduga Idul Fitri itu hari kemenangan.
Karena kalau Anda mengatakan bahwa Idul Fitri hari kemenangan, kemenangan itu menjadikan Anda berleha-leha. Menjadikan Anda merasa bangga. Dia bukan hari kemenangan. Nah, kita kembali ke masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ingin kembali melihat apa artinya minal a'idin wal faizin. Sebenarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kita doa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi bukan kemenangan. Semoga Allah menerima apa? Menerima doa kita, menerima ibadah kita. Jadi doa. Jadi Rasulullah mengajarkan kita doa. Semoga Allah menerima. Jangan pernah yakin bahwa amalan Anda sudah diterima oleh Allah. Kalau kita tidak yakin seperti itu, kita jangan yakin bahwa menang. Jadi kita diajar berdoa. Semoga Allah. Jangan yakin bahwa amalan Anda sudah diterima. Kenapa? Lianna syaitan yajri fil insan majrad dam. Setan itu mengalir di tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Anda tidak rasakan. Riya itu, pamrih itu, kanamlas sauda. Tamshi fis sakhra al-lamsa fil lailatiz zalma. Riya. Riya itu seperti semut hitam, Anda tidak bisa lihat, di kelamnya malam dan berjalan di atas batu yang licin. Anda tidak rasakan. Bagaimana Anda berkata Anda sudah menang? Ketakwaan itu adalah keprihatinan plus harapan. Jadi nuhsinuz zon billah itu betul. Tetapi la tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan memuji diri kamu. Allah yang mengetahui siapa yang bertakwa. Kita kembali sekarang melihat. Ada ucapan yang lain minal a'idin wal faizin. Ini juga doa. Saya ingin berkata begini. Ajaran Islam itu adalah kebersamaan. Walaupun Anda salat sendirian, kita diajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bil jama' walau kunta tusalli munfaridan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dia tidak berkata taqabbalallahu minni wa minka. Taqabbalallahu minna, dari kita semua dan dari kami dan dari Anda. Begitu juga minal aidin wal faizin. Kita terjemahkan dulu. Semoga kita termasuk kelompok orang-orang yang kembali kepada fitrah. Dan semoga kita termasuk orang-orang al-faizin. Orang-orang yang menang atau tidak? Tunggu dulu. Kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Ada sekitar, saya kira sekitar 20, tidak sampai 30 kali. Kata-kata fauz itu terulang. Semuanya kecuali satu, semuanya berarti pengampunan dosa dan masuk ke sorga. Coba lihat. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fauz itu pengampunan dosa dan masuk ke sorga. Jadi ketika kita berkata minal aidin wal faizin, semoga kita termasuk kelompok orang yang diampuni Allah
dan masuk ke surga. Bukan hari kemenangan. Tapi sudah ini terlalu banyak itu dalam masyarakat kita yang sudah salah kaprah sejak semula. Sehingga kalau kita tegur, dia ini tidak benar, ini salah, ini apa. Padahal tidak seperti itu, terlalu banyak itu. Hanya sekali dalam Al-Quran ada kata fauz yang berbentuk saya afuz. Itu dia katakan fa'afuza fauzan azima. Itu diucapkan oleh orang munafik. Dia tidak terlibat dalam perang. Tiba-tiba kaum muslimin menang, membawa harta rampasan yang banyak. Terus dia katakan, aduh seandainya saya ikut orang-orang mukmin berperang, niscaya saya akan memperoleh fauz yang besar. Jadi yang merasa sendiri, orang mukmin tidak merasa menang sendiri. Orang mukmin tidak mau masuk surga sendiri. Saya selalu berkata begini, surga itu terlalu luas. Itu satu menyangkut yang kita ingin luruskan. Jangan merasa selesai. Itu sebabnya ada ulama-ulama kalau ditanya begini. Hal anta mu'min? Dia jawab apa? Ada yang tidak jawab, ada yang jawab mukmin insya Allah. Tapi kalau ditanya hal anta muslim? Nah, ana muslim. Saya muslim. Kenapa? Saya sudah ucapkan 2 kalimat syahadat. Yang pernah berkata kepada orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia bukan muslim. Dia muslim. Tapi mukmin tidak. Itu nanti ada ayat qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Oke, ini satu yang saya ingin luruskan. Yang terakhir, saya kira ada yang mengikuti kemarin atau kemarin dulu di koran Kompas. Idul Fitri itu hari raya makan, iya. Saya tidak berkata itu salah. Memang fitr itu artinya asalnya membuka dan menampakkan, itu arti fatar. Membelah sehingga nampak. Idza sama'un fatarat, terbuka, membuka. Itu sebabnya barangkali ya, kita kalau puasa mau makan kita katakan buka puasa. Ya, itu sebabnya kita katakan iftar. Bukan puasa kan? Wajar. Itu salah satu makna fitr. Itu sebabnya juga Idul Fitri dikaitkan dengan zakatul fitr. Itu makanan kan? Jadi ada kaitannya memang dengan makan. Tapi kesan saya, kalau kita kaitkan dengan makan ini rasanya terlalu sepele ini hari raya makan. Saya lebih ingin memahami fitr itu dalam kaitannya dengan fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Orang yang berpuasa diterima puasanya itu hapus dosanya sebagaimana dia ketika dilahirkan pertama kali, ya kan? Nah, fitrah itu ada 3. Fitrah itu suci. Suci itu ada 3 unsurnya. Baik, benar, dan indah. Baik, al-khair. Mencari yang baik melahirkan akhlak. Itu suci. Yang kedua, indah. Mengekspresikan yang indah menghasilkan seni. Yang ketiga, benar. Mencari yang benar menghasilkan ilmu. Jadi yang suci selalu baik, selalu benar, selalu indah. Kita beridul fitri, berusaha menjadi baik, hubungan kita menjadi baik, berusaha untuk benar, semua apa yang kita lakukan itu dilakukan dan dibenarkan oleh ilmu pengetahuan, dan semuanya indah,
Sehingga yang beridul fitri itu ilmuwan, budiman, dan seniman. Kan indah. Ini jauh lebih indah daripada saya berkata hari raya, makan. Saya kira itu